Gue nggak sombong. Gue kalau uang receh begini, sorry ya gue pakai kamera satu. Uang receh begini, uang 1.000, bahkan 200. Nih 200 nih, uang recehan nih. Nih recehan. Nah, recehan. Itu berharga loh buat gue. Dulu nggak ada harga, tapi gue berharga loh. Karena gue sudah nggak punya gaji. Ini uang 125 per atau berapa? Yang namanya duit itu namanya tetap berharga. Nggak boleh kita buang. Jadi dompet kita harus ada duit biar bisa terisi lagi. Alhamdulillah gue panen ya nggak banyak-banyak juga sih, tapi lumayan lah bisa beli apa bisa bayar pajak 2 kendaraan yang gue bisa bayar pajak, mobil dan motor, terus bayar nyimil-nyimil gue meskipun nggak banyak. Dulu gue kalau ngemil-ngemil tuh juta-juta loh, satu kali belanja itu cuma ngemil doang, ngemil 2 juta lebih itu dulu. Nah, habisnya dalam waktu 1 atau 2 hari itu snacknya semua. Biasanya di meja kerja gue gini banyak snack begini lah, pokoknya snack begini, ada yang mahal ada yang murah, minuman juga susu sama ya semua ada sini. Kayak aku kayak Indomaret berjalan gitu dulu waktu punya duit, sekarang enggak. Gue kan nggak mau ada suami waktu itu lalu karena gue nggak mau nanti suami minta duit ke gue, itu yang gue takuti. Kayak itu ya kan Tante Nani, kayak itu tuh ya di sana tuh si Cece. Uang tuh ntar dulu gue hitung dulu, mana uang 1.000 itu berharga loh. Dia lebih berharga daripada suami. Suami nggak punya kerja, ngapain kalau suami nggak punya kerja? Nih, terus nggak punya kerja aja situ sombong banget. Gue aja nggak punya kerja, gue nggak sombong. Apalagi situ punya suami nggak punya kerja. Gue wajar perempuan dibiayai, dinafkahi. Aduh, gue bingung hitung nih. Seolah-olah ini uang puluhan juta. Jadi kita itu belajar ya, kalau kita nggak punya duit kita hayali aja. Kita berimajinasi saja seperti itu si Nyece berimajinasi. Fitnah pencemaran nama baik. Jadi kita berimajinasi seolah-olah uang 1.000 ini kita bikin kayak hayalan jadi uang 100.000. Jadi gue akan hayalin ini uang 100.000 ya. Oke guys, gue akan hayalin uang 100.000. Aku akan berdoa kepada Allah. Kisah-kisah ya. Pasti nanti ketahuan. Aku berdoa, ya Allah. Iya tunggu, ya Allah, berikan aku uang juta-juta. Yang uang 1.000 ini bisa dijadikan uang merah-merah. Daripada gue punya suami tapi gue menderita, malu, nggak bisa angkat diri, nggak bisa punya status. Kalau perempuan aja nggak apa-apa, biar dia miskin nggak apa-apa, tetap aja perempuan kodratnya. Tapi kalau kita punya perempuan terus punya suami nggak punya apa-apa, nggak bisa apa-apa dari dulu sampai sekarang, dari yang pertama dengan yang kedua dengan yang entah keberapa lagi suaminya, tetap aja kehidupannya begitu-begitu doang. Nah, yang mampunya bisa cuma bisanya bisa kredit motor. Kalau gue alhamdulillah miskin-miskin begini nggak kredit motor, cash semuanya, mobil cash semua, buka dos. Mobil enggak, mobil kredit ya? Iya, mobil kredit, sorry. Sebenarnya cash, cuma karena gue itu belum keluar. Sudah ada duitnya, cuma kayak kepake lagi, diambil sama sama si calonnya mama itu. Jadi diambil duitnya, jadi terpaksa aku menunggu pajak gue. Padahal cuma beda sebulan loh itu pajaknya keluar. SK itulah. Gue jujur padanya ya. Gue ya tunggu, gue bersambungnya berdoa. Ya Allah ya Tuhan, berikanlah aku uang merah-merah daripada ada suami tapi gak punya. Gue tutup mata sambil berdoa, daripada punya suami tapi nggak punya, nggak bisa ngangkat diri, nggak bisa bersosialisasi, nggak bisa begitu-gitu, nggak bisa diperlihatkan dan nggak bisa dibanggain, terus mama kita nggak bisa angkat-angkat atau banggain menantu kita sampai kita dekati menantu orang, ting, jadilah duit 100. Jadilah duit. Oh, dia juga berdoa tuh, ting, dapat duit. Alhamdulillah dapat duit. Jadi kita dapat duit nih, sing duitnya sedikit nggak banyak, lumayan, tapi gue setengah mati kayak gini ya, udah lumayan. Lah banyak, lumayan bisa beli pajak. Oke. Gue sebenarnya nggak punya duit nih, karena gue sudah ini 2 kali gue cabut ya, lumayan juta gue cabut tuh. Tapi ini uang receh ini dari mana gue lupa, mungkin karena gue sering belanja gue sisain. Jadi aku sudah nggak tahu uang dari mana, yang jelas bukan uang curian gitu. Memang ini dulu nggak ada harga, dulu ini 1 lembar itu bagi gue nggak ada harga, cepat habis.
Tapi kita kan orang ekonomis, kita turunan Cina, kita bikin ini bagaimana sampai bisa berharga dalam 1 bulan. Bayangkan loh, dalam 1 bulan gue bisa belanja 100.000. Tidak termasuk ngemil, kadang nggak sampai 100.000. Makan doang aja itu berapa gue kalau makan, sampai berapa rumah makan itu gue pindah-pindah dalam 1 kali makan. Misalnya pagi kita makan berapa kali itu di rumah makan ini, lihat ini kayaknya. Sampai cucunya gue bilang, ih kok bunda makannya banyak, ya udah kenyang sekali, dia sudah tidak mampu makan karena kalau aku kan lidahnya yang pingin makan. Kalau perut memang udah kenyang, cuma lidah nafsu makan gue itu meningkat. Apalagi kalau punya duit. Kalau ada di luar kota, belanjanya minta ampun gue. Gue sekarang kalau dulu baju, tapi sekarang ada yang tas, tapi sekarang enggak. Gue belanjanya sekarang, gue kumpul dulu ya, uang receh ini gue kumpul gue sendiriin. Gue belanjanya makanan itu, apalagi kalau di luar daerah, aku tuh suka cari makanan yang nggak ada di daerah kita. Gue cari makanan, aduh ini nyamuk juga pada dekati gue ya. Dulu gue kalau waktu pada saat gue disusahin, nggak punya duit, orang-orang pada main jauh meskipun keluarga gitu. Sekarang gue punya uang receh aja, nyamuk pada datang ke gue nih, aduh pakai gigit-gigit segala lagi. Nyamuk digigit-gigit gue, karena gue pegang duit meskipun receh, dia dekati. Itu ya namanya makhluk Tuhan yang paling seksi. Makhluk Tuhan yang paling seksi sekali. Banyak ya uang 1.000. Aduh, uang dari 1.000 dari mana ya asalnya? Udah 5.000 juga, banyak. Tadi aku sudah banyak, sudah kasih sama mama. Berapa gue kasih ke mama untuk bayar buah tadi? 100 lebih. Ini aku harus sendirikan ini di sini. Ternyata banyak lagi di situ. Jadi ini 5.000 juga cukup banyak. 5.000. Kita bisa disatukan jadi banyak loh, jadi 100-200 loh. Ini juga. Terakhir dapat 50, gue kira 100.000. Aduh, gue ketipu. Gue kira 10.000. Ini lagi uang 100, 1.000, 1, 2, 3. 1.000-nya harus taruh di mana nih? Aduh, gue taruh di sini nih. Aduh. Ada bicara apa? Taruh dulu mah. Ada kerekam nih. Ini 1.000 guys. 1.000 ini kalau kita hitung dia kadang bisa jadi 50, kadang 100 loh. Jadi jangan dipandang enteng duit segini, nggak boleh. Dulu gue pandang enteng duit. Dulu gue masih kecil, duit yang paling besar-besar itu di zaman dulu, paling besar kan uang begini ya. Dulu itu di kaki gue injak-injak, tapi gue injak bukan gue pandang enteng, gue nggak ngerti itu aku tahu duit, tapi aku belum masuk ke otak gue itu apa itu. Kita nginjak karena lantai kita nggak kelihatan lantai, duit semua. Itu waktu bapakku, dia sudah nggak sadari dia sebenarnya kan kalau ngitung duit dia kunci semua jendela sama pintu, tapi dia keteledor. Mereka kalau sudah panen dengan mama hitung duit, mereka nggak tahu kita lagi jalan. Gini, kita mau suka curi duit, tapi kita nggak ngerti untuk apa ini duit gitu. Waktu gue masih kecil. Nah, dulu gue ya mampu lah. Makanya tuh dibilang ada situ netizen yang sakit hati, katanya beda orang kaya dari perut sama yang udah punya menantu dengan punya ipar. Terus ada yang tahu kan kondisi kita, kayak kamu Tante Nani kan udah tahu lebih dulu. Terus dibilang begini sama pokoknya orang yang tahu sama kayak Tante Nani gitu loh, orang yang udah tahu ya, yang udah tahu kita lah, background kita. Dia bilang kata, itu si Princess itu kan waktu masih kecil kan sebelum lahir kan memang udah kaya lebih dulu. Artinya bukan kaya pakai pangan, maksudnya mampu lah orang-orang besar. Maksudnya orang bisa dikatakan setara lah. Ya iyalah, kakek buyut gue aja punya duit, apalagi bapak gue gitu. Bukan, bokap buyut dulu baru bapak gue gitu. Bapak gue kan cuma generasi keberapa gitu. Jadi itu pun dia tidak ambil lagi harta-hartanya nenek moyang kuda cukinya gitu. Harta nenek moyangnya. Ntar gue